memperlihatkan seorang budak cinta yaitu Bianca dan Chisio sedang bermesraan di depan adiknya yang bernama Maria. Mereka terlihat sangat bunga hingga menghiraukan Maria dan membuatnya panas karena ciuman di hadapannya. Jangan dilihat ya. Perlu kalian ketahui bahwa sebenarnya Chisio sudah memiliki istri bahkan anak, dan itu artinya Bianca adalah wanita simpanannya. Sang ibu pun sudah tahu permainan anaknya tersebut, namun nasihatnya sudah tidak bisa diterima karena hati Chisio sudah tertutup oleh cinta Bianca. Sementara Bianca memiliki ayah yang hartanya begitu melimpah berupa lahan zaitun berhektar-hektar. Nah, bukan tidak mungkin untuk Menelim pekerjanya. Terlihat ia sedang menggoda seorang wanita untuk dibelai dengan memaksa untuk ngesbrai, membuat Maria ketakutan ketika mendengar suara teriakan di lumbung. Pada suatu malam, Domenico pergi ke toko milik Tuan Don untuk menjual zaitun hasil panennya. Akan tetapi hanya dibayar murah dengan beralasan ada pajak yang harus dibayar kepada pemerintah. Sebagai kaum bawahan, Domenico tidak bisa berbuat apapun lalu pergi. Akan tetapi Chisio berada di sana dengan memberikan pembelaan untuk para rakyat yang selalu bungkam atas kelicikannya. Pada akhirnya Tuan Don memilih untuk pergi karena merasa telah dipermalukan. Sementara Chisio bersenang-senang di sana. Esok paginya, Chisio kembali bertemu dengan Bianca di suatu tempat. Bianca yang sudah menunggunya dibawakan alat musik piringan hitam dan membuat suasananya semakin asik untuk bermanjaan. Namun di sana mereka berbicara mengenai impian, yaitu ingin pergi ke Paris karena tak mau menetap di desa itu. Kemudian lanjut berdansa sampai akhirnya cip cip pok pok. Mantap. Di sisi lain, Tuan Don sedang mengadu kepada Bos Donald atas perlakuan Chisio semalam. Ia merasa terhina karena melihat tingkahnya yang sok berkuasa. Dengan begitu, Tuan Don meminta Bos Donald untuk bertindak agar Chisio meminta maaf kepadanya. Tanpa menunggu lama, Chisio langsung ditemui anak buah Tuan Donald. Kemudian ia pun datang dengan ditemani teman-temannya. Saat itu suasananya terlihat tegang karena Chisio berhadapan langsung dengan Tuan Donald yang pada saat itu Bianca pun ada di sana. Namun Bianca mencoba bersikap biasa saja agar tidak ketahuan atas hubungannya dengan Chisio. Di sana Tuan Donald menceritakan kisah dulu dirinya dengan ayahnya. Dulu mereka sudah seperti saudara, akan tetapi itu hanya opening untuk pembahasan mereka karena tujuan Tuan Donald menemuinya untuk membahas kejadian malam itu. Chisio tidak pernah takut karena ia merupakan lelaki pemberani sehingga ia mengungkapkan kejujurannya. Urusan kesan, kau semakin banyak. Beberapa hari kemudian Chisio terlihat sedang memanjat rumah Tuan Donald. Ternyata ia masuk ke kamar Bianca yang pada saat itu sedang bobo. Beruntungnya Maria tidur pula sehingga tidak tahu saat Chisio mengajak Bianca pergi. Ya, ngeri-ngeri sedap nih guys, karena kalau ketahuan ayahnya, Chisio pasti dibaku hantam. Nampaknya Chisio sedang sanghe, maka dari itu nekat menemui Bianca. Sebelum dimulai, Chisio mengatakan bahwa ia sangat mencintainya dan merasa bahwa Lucia sangat berbeda dengan Bianca. Nah, daripada buang-buang waktu, mereka pun langsung lanjut ke bagian mantap-mantap. Esok paginya, ternyata Maria sudah tahu bahwa semalam Bianca dan Chisio ngisbrai di lumbung. Namun Maria tidak ingin banyak bicara. Akan tetapi ayahnya sedang menyuruh Cosimo untuk mengambil jerami di lumbung. Hal itu membuat Bianca kaget karena Chisio masih berada di sana. Dengan begitu, Maria membantunya dengan ikut Cosimo. Pada saat di lumbung, Cosimo mendengar suara kresek-kresek di belakang. Kenapa tuh? Cosimo curiga ada sesuatu di sana sehingga terus mencari sumber suara tersebut. Pada akhirnya Maria menghentikan pencariannya dan berhasil membuat Cosimo pergi dari sana. Setelah kondisinya aman, Maria langsung memanggil Chisio lalu memintanya segera keluar dan akhirnya selamat. Lalu
Lalu Chisio pulang dan menemui istri dan anaknya. Di sana Lucia membahas mengenai masalah Chisio yang setiap malam tidak pernah ada di ranjang. Akan tetapi Chisio selalu mengatakan bahwa ia mencintai Lucia, sehingga Lucia selalu bungkam di atas penderitaannya. Pada suatu hari, Chisio kembali menampakkan kemesraan dengan Bianca. Mereka bermain kejar-kejaran ala-ala India gitu guys. Bianca yang terlalu aktif membuat Chisio kewalahan untuk mengejarnya, bahkan nekat naik ke tebing yang berbahaya. Bianca pun merasa bahwa sikap ayahnya membuat ia tidak merasakan kebebasan. Akan tetapi Chisio tidak ingin Bianca mati konyol, sehingga ikut naik dan berkata bahwa ia akan membelikan gaun panjang untuk Bianca. Di atas sana Chisio meminta Bianca untuk menutup mata dan berkata 3 hari lagi ia akan berangkat untuk mewujudkan keinginannya, yaitu pergi dari desa itu bersama Bianca. Sebagai bukti, Chisio telah membuat surat untuk diberikan kepada ayah Bianca sebelum mereka pergi. Namun di sisi lain, Cosimo memberitahu Tuan Donald bahwa putrinya sedang bersama Chisio. Sontak ia pun marah lalu memanggil Maria dan bertanya di mana Bianca berada. Sebagai adik, ia ingin melindungi sang kakak sampai berbohong dengan berkata bahwa Bianca sedang pergi membeli tepung. Ayahnya hanya tersenyum karena berpura-pura tidak tahu. Lalu Bianca pun pulang dan Tuan Donald memanggilnya. Tepat saat itu ia mengatakan Bianca sebagai pelacur. Bianca langsung melohok sementara ayahnya lanjut marah karena tahu dua putrinya adalah pembohong dan pelacur. Tak disangka Bianca malah membuka bajunya di hadapan ayahnya tersebut. Kejadian itu membuat Tuan Donald hanya terdiam. Singkat cerita, 3 hari kemudian sebelum pergi Chisio mendekati istri dan anaknya. Elusan itu ia berikan karena mereka akan berpisah tanpa meminta izin kepada mereka. Kini Chisio tiba di rumah Bianca untuk menemui Tuan Donald. Kebetulan Tuan Donald memang sedang di luar sehingga langsung disambutnya. Tapi hati-hati ya, si om ini bermuka banyak. Di sana Chisio memberikan surat yang sebelumnya sudah ia siapkan. Tetapi karena Donald tidak bisa membaca, ia pun diajak untuk berkeliling. Tuan Donald sedikit menggali tanah untuk ditunjukkan kepada Chisio dan ketika mendekat, ia malah dibaku hantam. Chisio langsung dihabek menggunakan linggis sampai bercucuran darah. Tak ada siapapun yang menolongnya. Nah, si om ternyata psikopat guys. Ia memotong otongnya Chisio sampai akhirnya tewas. Kini Chisio telah tiada dan jasadnya diantarkan pulang tanpa diketahui pelakunya. Kondisi sekarat yang ditaruh di atas kuda membuat keluarganya histeris, terutama ibu dan istrinya. Mereka tak percaya Chisio meninggal dengan kondisi yang memprihatinkan. Bianca pun sedih setelah tahu Chisio dibunuh oleh ayahnya sendiri. Namun kini Bianca telah kehilangannya. Di sisi lain, kakak Chisio yang bernama Antonio diberitahu bahwa adiknya meninggal dunia. Ia yang saat itu sedang bekerja di luar kota langsung meminta izin kepada atasannya untuk pulang. Setiba di sana, Anto langsung memeluk sang ibu di samping jasad Chisio. Ibunya masih belum ikhlas atas kepergian Chisio sehingga terus-terusan menangis. Lalu istri Anton datang dan berkata bahwa ia tak ingin tinggal di sana lagi. Ia sudah ketakutan dengan kejahatan Tuan Donald kepada keluarganya. Di samping itu, Anton pun menyapa Lucia untuk mengucapkan bela sungkawa. Namun di lain tempat, Bianca nekat untuk pergi agar bisa melihat Chisio untuk terakhir kalinya. Maria terlihat mencegahnya karena takut masalahnya semakin rumit. Cosimo pun tidak bisa menjadi penghalang karena Bianca mengancamnya dengan benda tajam. Chisio sudah akan dimakamkan walaupun ibunya masih menangis histeris. Mereka berbondong-bondong mengantarkan kepulangan Chisio ke tempat peristirahatan terakhirnya.
Ketika sudah dibawa, Bianca akhirnya sampai, namun ia hanya bisa melihat dari kejauhan. Kini lelaki yang ia cintai itu telah tiada dengan janji dan impian Chisio yang belum terlaksana bersamanya. Setelah pemakaman selesai, Anton mencoba datang ke kantor polisi untuk melaporkan kasus pembunuhan. Akan tetapi hukum di sana memang tumpul ke atas tajam ke bawah. Jadi Anton sulit mendapatkan keadilan. Anton pun memilih datang ke rumah Donald. Lalu Anton tiba dan menanyakan Donald kepada Cosimo. Namun ia berkata bahwa keluarga Paradiso tidak diterima di rumah itu. Setelah Cosimo berkata demikian, Donald pun keluar menemuinya. Ia mengakui karena ia tidak senang putrinya yang ia besarkan dengan baik diganggu oleh Chisio. Karena hukum pun sudah menjadi kekuasaannya, jadi Donald tidak pernah takut kepada siapapun. Kemudian Anton harus kembali ke kota untuk melanjutkan pekerjaannya walaupun berat hati. Keesokan harinya saat Donald sedang di lumbung, tiba-tiba ada seseorang yang membaku hantamnya dengan kayu. Selain itu, Cosimo juga merasakan hal yang sama, yaitu digebukin oleh seseorang berkemeja putih hingga tewas. Maria menemukan ayahnya yang sudah tergeletak. Selain itu, Bianca pun mendengar jeritan Maria yang kemudian mencarinya. Ternyata ayah mereka telah tiada. Setelah Donald pergi, kehidupan Bianca dan Maria berubah drastis. Secara perlahan hartanya mulai dirampas, bahkan dikucilkan oleh orang-orang. Di samping itu, Anton memilih resign dari pekerjaannya karena setelah kematian Chisio, ia sulit konsentrasi. Mungkin daripada mengacaukan pekerjaan, lebih baik ia pulang ke desa. Ibunya pun merasa senang karena putranya kembali. Setelah bertemu dengan sang ibu, Anton kembali datang ke rumah itu dan mencari Bianca. Sambil menunggu, Anton melihat-lihat foto di rumah tersebut. Namun Bianca belum datang, ia malah langsung pergi dan menemui ayahnya. Saat itu Anton bertanya kenapa foto istri Donald sama dengan foto yang disimpan di dompet ayahnya. Dari sanalah ayahnya bercerita bahwa sebenarnya Bianca adalah putrinya. Ia berhutang budi kepada Donald karena telah dibesarkan oleh keluarganya. Dengan begitu, ia memberikan Bianca kepada Donald. Mendengar hal tersebut, Anton terlihat kecewa karena ayahnya menyembunyikan kebenaran selama bertahun-tahun. Di lain tempat, Bianca baru membuka surat yang Anton berikan dulu. Di sana tertulis bahwa ia ingin memberitahu hal penting. Dengan demikian, Bianca langsung pergi dan di sana Anton berkata kalau ia ingin menikahinya sekarang juga. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah tadi kisah keluarga Paradiso. Bagian ending Mimin masih bingung guys, itu antara Antonio atau Chisio karena gak ada kumisnya. Film ini memang agak menguras tenaga ya, karena konfliknya pun kurang diperjelas. Hal itu terjadi ketika Donald sama Cosimo dibaku hantam. Pelakunya masih belum diketahui. Terus kisah masa lalu ayahnya yang katanya Bianca anak dari ayahnya Anton, tetapi malah nikah sama si Anton. Sudahlah, kesimpulannya Bianca bahagia sama Anton karena akan dinikahi ya guys. Oke, sampai di sini dulu review film